Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati umat Sadharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam suasana damai untuk mendengarkan dan merenungkan dan mewacana pada hari ini. Semoga kebenaran Dharma menuntun kita pada jalan kebajikan. Nah, kitab suci Ramayana bukan hanya sekedar kisah kuno saja, melainkan ajaran luhur yang menyimpan nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat mendalam. Nah, salah satu bagian penting dari cerita Ramayana ini adalah Aranyakakanda, yaitu kisah perjalanan hidup Sri Rama, Dewi Sita dan Laksamana di tengah hutan selama masa pengasingan mereka. Nah, kisah ini tidak hanya menggambarkan petualangan saja, tetapi juga menguji kesetiaan, kesabaran, keberanian, pengabdian, dan pengendalian diri yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, kita masuk ke dalam cerita. Jadi Sri Rama bersama istri tercintanya yaitu Dewi Sita dan adik setianya Laksamana menjalani kehidupan di hutan setelah diasingkan dari istana. Nah, walaupun telah dirampas haknya sebagai putra mahkota, Sri Rama tidak pernah melawan dengan kemarahan, melainkan menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Nah, karena beliau memahami bahwa ini adalah bagian dari jalan Dharma. Nah, di tengah hutan, mereka tidak hanya menjalani kehidupan sederhana saja, tetapi juga menjadi pelindung para resi yang terganggu oleh para raksasa. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun berada, Sri Rama tetap menegakkan ajaran Dharma, membela kebenaran, dan melindungi yang lemah. Dalam petualangan mereka, datanglah Suparnaka, yaitu seorang raksasi yang jatuh hati pada ketampanan Sri Rama. Nah, ia mengubah wujudnya menjadi wanita yang paling cantik untuk menggoda Rama. Namun, Rama menolaknya dengan halus, karena kesetiaannya pada Dewi Sita tidak pernah tergoyahkan. Nah, Suparnaka ini lalu mencoba mendekati Laksamana, tetapi ia pun menolaknya. Ketika Suparnaka hendak mencelakai Sita karena kecemburuannya, lalu Laksamana ini bertindak tegas dan melukai hidungnya. Nah, setelah Suparnaka gagal, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Rahwana, yang kemudian merancang tipu daya bersama Marica. Nah, Marica ini menyamar sebagai kijang emas, yaitu makhluk yang memikat hati Dewi Sita. Walaupun Rama dan Laksamana mencurigai ada yang tidak beres atas permintaan Dewi Sita ini, maka Rama tetap mengejar kijang tersebut dan meninggalkan Dewi Sita itu di bawah penjagaan Laksamana. Ketika Sita mendengar suara jeritan Rama yang ternyata berasal dari Marica yang sedang diserang, nah, ia memaksa Laksamana ini untuk menyusul. Sebelum pergi, Laksamana menggambar Laksamana Reka, yaitu garis pelindung yang hanya bisa dilanggar dari dalam oleh kehendaknya Dewi Sita sendiri. Nah, di sini titik pentingnya muncul Rahwana yang menyamar sebagai Brahmana. Nah, tidak dapat masuk atau melewati garis tersebut. Namun begitu Dewi Sita ini melanggar dan melangkah keluar untuk memberikan sedekah, maka
pada saat itulah Dewi Sita itu diculik oleh Rahwana. Nah, dalam perjalanan menculik Dewi Sita, Rahwana dihadang oleh Jatayu, yaitu seorang burung Garuda yang sudah tua, namun sangat setia pada ajaran Dharma. Nah, ia tahu bahwa Dewi Sita ini adalah istri dari Sang Rama, dan ia berani melawan Rahwana tersebut, meski beliau tahu bahwa kekuatannya itu tidak sebanding. Nah, Jatayu ini terluka parah dan akhirnya gugur. Namun, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berhasil memberitahu Sang Rama dan Laksamana kemana arah kepergiannya Rahwana. Nah, dari Jatayu ini kita belajar bahwa kepahlawanan itu bukan tentang kekuatan fisik saja, tetapi suatu keberanian yang membela kebenaran, meski nyawa kita itu menjadi taruhannya. Nilai-nilai dalam ajaran Aranyaka Kanda. Nah, mari kita simpulkan apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Aranyaka Kanda. Nah, yang pertama yaitu kesetiaan. Nah, Rama tetap setia kepada Dewi Sita, begitu pula Dewi Sita kepada Sang Rama. Adapun Laksamana juga menunjukkan kesetiaan luar biasanya sebagai seorang adik. Nah, yang kedua yaitu pengabdian. Ketiganya tetap menjalankan ajaran Dharma, meskipun hidup mereka itu sedang dalam pengasingan. Nah, yang ketiga yaitu membantu atau saling bantu-membantu. Nah, Sang Rama dan Laksamana ini menolong para resi yang sedang diganggu oleh raksasa. Nah, yang keempat yaitu persatuan dan kerjasama. Nah, mereka menghadapi segala tantangan bersama-sama. Yang kelima yaitu kepahlawanan. Contohnya seperti Jatayu yang rela berkorban demi menyelamatkan yang lemah. Yang keenam yaitu kehati-hatian. Nah, Dewi Sita yang melangkah keluar dari garis pelindungan tersebut menjadi pengingat bahwa kecerobohan sekecil apapun dapat mengundang penderitaan besar di kehidupan kita. Saudara-saudari umat sedharma yang saya cintai, Aranyaka Kanda ini bukan hanya kisah di masa lalu saja, tetapi petunjuk yang hidup untuk kehidupan kita saat ini. Di dalam hutan atau pengasingan Rama, Dewi Sita dan Laksamana ini tetap menjaga ajaran Dharma. Nah, di tengah ujian dan godaannya, mereka tetap pada jalur kebenaran. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari cerita Aranyaka Kanda ini. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang setia dan jujur. Yang kedua yaitu menjaga prinsip hidup dalam segala keadaan. Yang ketiga yaitu menolong sesama tanpa pamrih. Dan yang terakhir yaitu berani membela kebenaran walaupun kita mungkin sendirian. Nah, semoga kisah dari kitab suci Ramayana ini, yaitu pada bagian Aranyaka Kanda, dapat menuntun kita semua untuk hidup sesuai dengan Dharma, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian Dharma Wacana pada kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.